Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat 930 TV dimanapun juga berada. Dalam pembukaan persidangan kemarin di MK, yaitu pada tanggal 27 bulan 3 tahun 2024, ada satu pernyataan dari tim kuasa paslon nomor 1 yang menurut saya penting untuk kita reaksi secara bersama-sama, di mana Bambang Wijayanto yang merupakan tim pengacara paslon nomor 1 yang kita kenal juga sebagai mantan anggota KPK itu kemudian menyebutkan bahwa ada 10 nama menteri setidaknya yang berkampanye untuk pasangan nomor 2, yaitu Pak Prabowo Gibran. 10 menteri ini kemudian disampaikan di dalam proses persidangan tersebut, dan tentu mudah-mudahan saja hal ini tidak akan menuai malapetaka bagi Bambang Wijayanto secara khusus dan secara umum adalah seluruh tim pengacara daripada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kenapa demikian? Karena tentu pendapat daripada Bambang Wijayanto ini bukanlah pendapat pribadi, tetapi ini adalah pendapat tim berdasarkan hasil kesepakatan dari internal kuasa hukum dari paslon nomor 1. Ini coba saya bacakan dulu beritanya, sudah begitu viral, di-up oleh media-media online. Ini ada di Kompas TV, Jakarta, kompastv.com. Kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungkapkan setidaknya ada 10 menteri, wakil menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ikut berkampanye untuk Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan tim hukum Muhaimin Anies Bambang Wijayanto dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi atau MK Jakarta Pusat pada Rabu tanggal 27 bulan 3 2024. Jokowi menggerakkan atau setidaknya membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02 serta para pejabat negara lainnya, kata Bambang. Saya kira dalam pernyataan ini jelas bahwa ini hanya narasi politik yang sesungguhnya kalau kita melihat ini juga salah kamar sebenarnya, karena ini mestinya ranahnya ada di Bawaslu. Jadi seharusnya kalau mereka para tim Anies Baswedan ini betul-betul dari awal menyaksikan dan melihat hal tersebut, seharusnya kan melapor di Bawaslu, bukan di MK. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa di MK itu adalah sengketa selisih hasil Pilpres. Contoh konkretnya seperti apa itu? Misalnya Anies Baswedan memiliki suara yang diambil oleh paslon lain yang kemudian itu membuat dia kalah. Itulah yang harus dibuktikan di MK. Bukan soal masalah-masalah dalam proses yang seharusnya itu bisa diselesaikan secara berjenjang. Ya, salah satunya ini kalau menyangkut soal keterlibatan oleh para menteri kampanyekan Pak Prabowo dan Gibran. Nah, disinilah sebenarnya para capres yang kalah ini, itu yang saya selalu bilang bahwa mereka barbar, blinger, ingin menjatuhkan pemenang, sehingga kemudian tuntutan-tuntutannya juga sangat rasional atau irasional, ya, tidak masuk akal. Saya sebut beberapa saja karena cukup banyak menteri yang terlibat di situ, ucap dia. Dalam paparan tersebut muncul nama
Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, yaitu Zulkifli Hasan. Kemudian Bambang meneruskan menyebut bidang perekonomian Erlangga Hartarto yang melakukan dugaan politisasi bantuan sosial kepada warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan dukungan kepada Pak Prabowo di berbagai media dan platform media sosial, ujar Bambang melanjutkan. Bambang juga menyebut nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang ikut dalam kampanye Gibran di Papua pada tanggal 26 Januari 2024. Bahkan sebut bahwa Bahlil mendirikan gerakan relawan untuk mendukung Prabowo Gibran. Tim hukum Anies Mohaimin juga menuding Menteri BUMN Erick Thohir tidak pernah cuti atau mundur dari jabatannya selaku menteri meskipun terbukti melakukan serangkaian kampanye. Tak luput Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4% untuk paslon 02 dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia, kata Bambang. Jadi memang Bambang Wijayanto ini seperti yang saya sampaikan di awal, sepertinya sudah clear memahami undang-undang pemilu terkait soal aturan-aturan kampanye. Singkat saja, bahwa di dalam undang-undang pemilu itu, selama orang yang melakukan kampanye dukungan tidak terdaftar masuk di dalam tim kampanye dan melakukan kampanye melanggar pun, itu tidak akan bisa diproses. Tidak bisa diproses. Kenapa? Karena tidak ada namanya. Dan saya kira itu undang-undangnya dibuat oleh mereka, para pemangku kepentingan yang memang dari awal mungkin sudah berupaya membuat celah bagaimana supaya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan, baik itu pileg maupun pilpres, intinya pemilu, itu tidak bisa diproses. Dan siapa mereka yang membuat itu? Ya, teman-teman anggota DPR RI yang notabene-nya berangkat daripada partai politik, para pendukung paslon. Itu poin pertama. Jadi melanggar pun, selama itu tidak ada namanya dalam daftar tim, maka itu tidak akan bisa dipidanakan atau dianggap bersalah. Yang kedua, seperti misalnya beberapa ketua partai tadi, ya pastilah mendukung capres yang diusung oleh partainya, karena itu juga tidak dilarang, terlepas posisinya sebagai menteri. Kecuali memang panggung-panggung acara kementerian dia manfaatkan secara langsung untuk menggalang dukungan dan menyebut nama di situ Prabowo Gibran di spanduknya, itu yang saya kira bermasalah. Tetapi sepanjang yang saya tahu bahwa hampir seluruh menteri-menteri yang bekerja di lapangan, sekalipun mereka mendukung capres Prabowo dan Gibran, mereka juga tidak bodoh. Mereka tahu bagaimana menyematkan kata-kata yang kata-kata itu juga tidak bisa menjadi temuan. Seperti misalnya terhadap Gus Yakut selaku Menteri Agama. Memang beberapa kali melakukan pidato, tetapi dia tidak menyebut nama capres dan cawapres yang harus didukung. Beliau hanya menyampaikan kadang-kadang bahwa dalam forum ini saya hanya mau menyampaikan dua hal. Kata-kata dua itu. Tapi dua hal, siapa yang melarang orang menyampaikan dua hal? Ataukah misalnya beliau mengatakan bahwa kita ini harus
betul-betul konsisten di dalam mendorong yang namanya moderasi beragama. Di moderasi beragama itu ada di tengah-tengah. Jadi kalau ada angka 1, 2, 3, 2 itu ada di tengah-tengah. Kita di situ, tidak ke kiri dan juga tidak ke kanan. Bahasa-bahasa seperti ini, saya yakin semua orang tahu bahwa itu adalah bahasa kampanye untuk mendukung paslon nomor urut 2. Tetapi dibawa ke manapun, Gus Yakub tidak bisa disangkakan sebagai seorang menteri yang kampanye terhadap nomor urut 2. Oleh karena itu saya kira penyampaian daripada Bambang Wijayanto ini sangat berbahaya untuk dirinya, karena bisa dibayangkan kalau seluruh menteri-menteri yang disebut ini berbalik melaporkan Bambang Wijayanto beserta seluruh tim Anies Baswedan melakukan pencemaran nama baik terhadap menteri-menteri ini, tuduhan yang saya kira sangat tidak berdasar, itu bisa berbahaya, bos. Jadi hati-hati membangun narasi-narasi hanya karena ingin memaksakan Pak Prabowo didepak dari proses pencapresan yang menurut seluruh pengamat politik maupun praktisi hukum bahwa apa yang dilakukan oleh tim paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 ini adalah merupakan malpraktek di dalam membuat tuntutan yang seharusnya ranahnya tidak di situ. Nah, hampir seluruh yang dipersoalkan ini adalah persoalan proses yang seharusnya itu ranahnya ada di 2 tempat, yaitu ada di Bawaslu RI dan ada di PT UN. Nah, sementara sekali lagi penegasannya bahwa yang namanya MK itu adalah sengketa hasil, jadi bukan proses. Itulah kenapa dalam undang-undang pemilu ada lembaga yang sudah ditugaskan masing-masing untuk menangani setiap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam proses pemilihan, mulai dari tahap pengawal sampai selesai. Nah, sayangnya lembaga-lembaga yang disiapkan oleh teman-teman sendiri yang para anggota DPR yang merupakan pengusung cawapres ini tidak menggunakan itu. Kenapa dia tidak menggunakan itu? Saya bongkar di sini. Nah, mereka sudah tahu bahwa kalaupun itu dilaporkan di Bawaslu, kalaupun itu dilaporkan di PT UN, itu tidak akan menang. Karena dari awal dia tahu celahnya ini undang-undang yang dia buat. Bahwa tidak mungkin undang-undang itu dibuat untuk menyiksa dirinya, untuk membuat dirinya bermasalah. Nah, salah satunya itu yang saya sampaikan. Anda hambur-hamburkan uang pun, dan Anda dituding misalnya menghamburkan uang karena mendukung calon A, calon B, atau calon C. Selama Anda tidak punya daftar nama sebagai tim sukses, maka itu juga tidak bisa dipermasalahkan. Nah, disitulah pintarnya para pembuat undang-undang. Nah, dia tahu bahwa nanti yang akan bertarung ini, yang akan menggunakan ini undang-undang adalah saya. Jadi saya tidak akan membuat undang-undang untuk menjerat diri saya. Itu yang terjadi sebenarnya, sahabat. Jadi saya kira ini hanya klaim sepihak saja, tudingan-tudingan yang tidak berdasar, yang sangat jauh dari apa yang mereka bayangkan bahwa hal ini akan membuat Pak Prabowo dan Gibran akan keok di MK. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.